salat si ketelu, yakni takbir ihram. Adapun si wong Ustaz baru sampun simpulan dari rumus ini, takbir ini adalah rukun salat, jadi wajib. Namun angkatan tangan itu sunnah sesuai dengan nasi baru. Nah mungkin narasi kurang jelas atau pernah bicara selama ini sembahyang mazhab Syafi'i surute atau umbe. Nah sila kanggo ketuaan nang masing-masing kurang pas menurut kita masing-masing, umbe akan pas menurut mazhab Syafi'i pada alat. Untuk pertanyaan pertama, mungkin akan jamaah semua atau sini harap geraklah berilah ketua. Ini pegawai bilang dulu. Masuk dulu. Nah, Gimana dulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan punya imam itu seperti ini. Terus kita yang menjadi imam ini kadang-kadang mazhab yang lain. Apakah semua kita ikutkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus dinula bukan dinula karena ruku sujud terus salam Butang-butang doang. Dula ruku dula sujud. Ada. Salat jenazah jagana. bayang beri bro nah. Ya. Iya. Slow. Coba. Saya kepa. Terus. Bismillah. Berjamaah pada imam yang beda madhab, bagaimana hukumnya? Perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Lamun berjamaah ya, maka resiko seorang makmum itu harus mengikuti gerakan imam ya, apapun madhabnya ya, meskipun ini tidak bermazhab misalkan ya, karena arah dengan makin tidak bermazhab deh, arah makin tidak bermazhab. Lagu lamun ite ya nasi belok-belok niki hadratal muhtaramin rahimakumullah harus bermazhab. Memang tidak ada kewajiban untuk kita bermazhab, karena satu pun dalil dari Al-Quran maupun sunnah atau dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada perintah yang mewajibkan kita bermadhab. Akan tetapi kita diwajibkan untuk mengikuti orang yang lebih alim dibandingkan dengan diri kita. Wajib belajar dengan si lebih alim. Lamun iki dalil nara fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ya, beketuan dengan si cakat lamun de tahu. Nah, dari inilah ya para ulama terus menyimpulkan bahwa ketika beribadah itu harus neara landasan ya, harus landasan. Kenapa? Karena kalau kita ingin berijtihad langsung tidak akan mungkin bagi model-model kita yang awam seperti ini. Hafal Al-Qur'an deh, ngerti yang Al-Qur'an dia terceket, namun dia terbuka terjemahan dia tahu kan Al-Qur'an, apalagi hafal hadis. Tidak ada ya, sekelas Imam Bukhari saja ya, sekelas Imam Bukhari, Imam Muslim dalam hal ya, dalam hal syariat beliau, dalam hal ibadah beliau mengikuti siapa? Syafi'i. Sekelas Bukhari, Muslim, Tirmidzi mengikuti
Syafi'i yang hafal ribuan hadis. Nah, deket yang pelung ini pira hafal hadis. Ya. Paling hadis pertama doang, itu pun innamal a'malu binniyat. Selebihnya udah tahu apa lanjutannya terus. Ya kan? Nah, al-wa'du dainun. Pokoknya hadis-hadis populer wah teh. Ya. Ya tahu teh, maka hadratal muhtaramin rahimakumullah, harus bagi kita untuk mengikuti orang yang bisa, orang yang pandai. Meskipun kita tidak ada kewajiban untuk bermadhab, tetapi mengikuti orang yang lebih bisa itu ada kewajibannya. Ya, logo lamun dalam kitab Tanwirul Qulub jadi lebih parah lagi di sana. Ya, di sana itu mengharuskan wajib hukumnya bermadhab. Ya, orang yang tidak bermadhab dan tidak mau mengakui madhab yang mu'tabarah, minimal 4 madhab itu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, dihukumkan fasik orang yang seperti itu. Ya, ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Enggak percaya? Silahkan buka kitab Tanwirul Qulub. Di sana ada dijelaskan seperti itu. Tidak mengakui salah satu dari 4 imam madhab, maka fasik orangnya. Nah, ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Nah, sehingga bagi kita yang bodoh-bodoh ini, yang tidak hafal Al-Qur'an, tidak hafal hadis, maka sudah sepantasnya untuk kita mengikuti orang-orang yang mumpuni di bidangnya, orang-orang yang ahli di bidangnya. Seperti itu. Mengapa? Karena dikhawatirkan kalau kita tidak berguru, tidak mengikuti suatu pendapat, dikhawatirkan kita nanti terjerumus kepada salah pemahaman. Begitu. Jadi pengusidah madhabilah ibarat suatu peta yang memberitahukan kita arah tentang makna sebenarnya daripada kandungan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dia fungsinya madhab. Lalu kembali ke pertanyaan hadratan muhtaramin rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan imam kita beda mazhab dengan kita yang sebagai makmum? Maka kewajiban kita bagi seorang makmum itu untuk mengikuti imam. Tidak boleh menyelisihi gerakan imam. Meskipun ya, kita misalkan nih, kita penganut madhab Syafi'i, lalu imam kita tidak Syafi'i, ya. Selain madhab Syafi'i tidak mensunnahkan kunut dalam salat subuh. Nah, pelungguh sebagai makmum jangan berdiri sendiri laksanakan kunut, ya, tidak boleh menyelisihi gerakan imam, tidak boleh. Atau sebaliknya, kita yang sebagai makmum tidak penganut madhab Syafi'i, tapi imam kita kebetulan Syafi'i. Ketika imam kunut, maka kita juga sebagai makmum juga wajib harus ikut kunut, karena itulah resiko sebagai seorang makmum, ya, yang berimam di belakang imam yang memiliki faham seperti itu. Nah, ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Jadi kita kanggo menyelisihi gerakan imam. Nah, kalau ada misalkan pendapat ustadz atau kiai atau tuan guru mengatakan dende ikutin gerakan imam ini, lamun pada madhabna kancita, lamun pada keyakinanna kancita. Nah, ini sesuatu yang keliru, ya, sesuatu yang keliru. Jadi itu dia. Pertanyaan yang berikutnya, yang kedua, bagaimana dengan orang yang sholat tidak ruku, tidak sujud, hanya takbir saja dan salam, persis sholat jenazah jamaah ini, ya. Sholat jenazah itu kan tanpa ruku, tanpa sujud. Satu-satunya sholat yang hanya gerakannya cuma 2, takbir sama salam, ya. Nah, kalau ada orang yang seperti ini, dia melakukan hal tersebut dengan tanpa uzur, sehat misalkan dia, ya, tahu ya leka, tahu ya melekuk naena, dan dia tidak melakukan gerakan yang sama dengan imam, ya, bahkan dikatakan menyelisihi gerakan imam 3 rukun sholat, udah batal sholatnya. Nanti kita akan bahas nanti itu. Ada khusus pembahasannya tentang gerakan sholat, menyelisihi gerakan imam, ya. Tapi sebagai bocoran saja, 3 kali ya menyelisihi gerakan rukun, ya, di dalam berjamaah, maka batal sholatnya orang itu.
Jadi ngombe Quran seperti ya batal kalau dia tidak ada uzur letono. Lagu misalkan, nah ini besangkar, ini nabu melku, ya, dan nabu ruku, apalagi sujud, dia berdiri saja, boleh enggak yang seperti itu? Maka kalau mau lebih amannya silahkan ambil posisi duduk, ya. Tokol ini bau, kumbena karena dia besangkar, tombong kebong, misalkan, ya, ngumbengan yang kau benam butang sah. Ya, nanti rukunya menggunakan isyarat, ya, dengan menundukkan kepala, sujudnya lebih rendah lagi seperti itu. Ya, ini nabung nomor kongku nih seteruk, bolong-bolongan doang kanggo ngwit. Nah, kalau dia nyocoknya tindoang biar jelapan, ya, tindoang, dan dia sholat butang, ya. Nah, jadi seperti itu. Nggih, sama dengan yang kedua tadi itu tokol-tokol doang. Imam butang, ya tokol. Nah, kalau memang dia uzur, kalau memang ada uzur yang menyebabkan dia tidak bisa melakukan gerakan berdiri, ruku dan seterusnya, maka tidak mengapa. Ya, diibaratkan seperti orang sholat yang ketika tawanan, diborgol dia, dipasung dia, tawanan ini, maka dia harus tetap sholat dengan semampunya. Lalu dia bau ruku, maka dia harus menggerakkan kepalanya. Nggak bisa kepalanya karena dirantai dari leher sampai ujung kaki misalkan, maka dia bisa menggunakan isyarat mata seperti itu. Nah, sampai dalam keadaan seperti itu tetap kewajiban sholat dibebankan kepada kita. Dia tebung gantinya siapapun juga ini hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Sampai dalam keadaan situasi hanya pendengaran kita saja yang berfungsi dengan hati kita, masih tetap kewajiban sholat. Ya, saran beratnya saran sholat niki, ya. Jadi kerjakan sholat itu semampu kita. Fa'tu minhu mastata'tum, ya, kerjakan dia semampu kita. Kalau nggak mampu, jangan paksakan diri. Nah, ente sakit, dia paksaan diteruku, cederai telawon, maka pilih cara yang paling kita bisa. Seperti ini kan deh, wallahu taala a'la wa a'lam. Nasi simu sedek kalau memiliki kita barang-barang praktikal ya, artinya tidak siap-siap ibadah ke bulan ya guna menuntut ilmu. Apa semua udah gawe langsung. Artinya menolak lain misalnya sejulu lain cara ante, nah kau baca ustaz, nah ini perhatikan. Gawe ya rubah diri sedikit, disalah ditesalah sekarang kemana ilmunya. Nah, kalau mau tepat cara tersalah, sementara wahbat ustaz ditegawi tetap tersalah. Nah, ini perhatikan. Mudah-mudahan habis kita memiliki berkah. Reda Allah Subhanahu wa taala. Kasihlah keberkahan kalian. Barang-barang baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah